Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya, informasi lainnya pemirsa, petani jagung di wilayah Lampung Timur menjadi binaan Polri dalam program swasembada pangan. Tumbuh subur dengan hasil panen melimpah. Rata-rata dalam 1 hektarnya mampu menghasilkan 10 ton jagung siap giling. Memasuki awal tahun 2026, Polda Lampung melakukan panen raya jagung serentak. Program ketahanan pangan di wilayah Punggung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, Kamis pagi. Proses panen dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Assegaf, bersama para petani binaan dan Forkopimda Lampung Timur. Di lokasi tersebut, komoditas jagung varietas Sumo ditanam pada lahan seluas 1 hektar. Kondisi tanah yang kaya akan unsur hara, serta perawatan maksimal, hasilkan tongkol jagung lebih besar dan berbobot. Diperkirakan panen perdana kuartal 1 ini dapat menghasilkan 10 ton jagung siap giling. Jadi tentunya kita di tahun 2026 berdasarkan evaluasi 2025 ya, kita terus mencapai target apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolri 1 juta hektar. Ya, saat ini lahan yang sudah ada 15.000 hektar lebih. Ya, dan kita berusaha koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menambah lahan tersebut. Khususnya lahan yang memang non produktif kita jadikan produktif. Selain di Punggung Raharjo, terdapat 286 hektar lahan pertanian jagung binaan Polri di Kabupaten Lampung Timur yang tersebar di 24 titik dengan total hasil panen mencapai 15,3 ton. Ditargetkan pada panen selanjutnya di kuartal 2 periode April hingga Juni dapat meningkat menjadi 104,58 ton. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, personel Satuan Brimob Polda Lampung yang tergabung dalam BKO Polda Sumatera Barat melaksanakan bantuan kemanusiaan berupa pembuatan sumur bor bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat 9 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari Satgas Operasi Aman Nusa 2 2025-2026, khususnya tim Search and Rescue dalam upaya pemulihan pasca bencana. Dengan lokasi utama di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, tepatnya di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai. Sebanyak 27 personil Satbrimob Polda Lampung dikerahkan di bawah pimpinan Perwira Pengendali dan Ki Gasibtu Fajar Fahrizi untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan personel BKO yang bertugas di lapangan. Dan Ki Gasibtu Fajar Fahrizi menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga pasca bencana. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kondisi lingkungan. Melalui pelaksanaan tugas kemanusiaan ini, Satbrimob Polda Lampung, BKO Polda Sumatera Barat, diharapkan dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam penanganan bencana, memperkuat sinergi antar instansi, serta menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di tengah situasi darurat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Camat Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, bersama jajarannya melakukan pemantauan atau monitoring kelima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau MBG. Ini dikarenakan program Presiden Prabowo Subianto itu baru berjalan distribusinya di Kecamatan Banjarmargo. Camat Banjarmargo, Handriansyah, memastikan distribusi MBG untuk anak pada sejumlah sekolah dan posyandu di Kecamatan Banjarmargo pada awal tahun 2026 berjalan lancar. 4 dari 5 SPPG di Kecamatan Banjarmargo telah mulai mendistribusikan MBG kepada murid sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Keempat, SPPG yang sudah melakukan pendistribusian MBG pada 8 Agustus tahun 2026, yakni SPPG Putra Mandiri Puskesmas Kampung Purajaya, SPPG Agung Dalam 1, SPPG Tritunggal Jaya, dan SPPG Bujuk Agung. Sedangkan untuk SPPG Cinta Mulia Kampung Agung Dalam belum berjalan karena terkendala keterlambatan dana masuk. Jadi kegiatan hari ini kami coba memonot karena memang ini awal tahun 2026, kami ingin progres kendala apa yang akan dihadapi oleh MBG sebagai laporan kami kepada pimpinan. Jadi kita Dapur Putra Mandiri sukses. Alhamdulillah kita mendistribusikan sejumlah 2.500. Rencananya SPPG Cinta Mulia akan mulai beroperasi kembali pada Kamis 9 Januari 2026. Pendistribusian perdana MBG pada 8 Agustus tahun 2026 di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung berjalan dengan baik dan lancar. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono dan Afiqullah melaporkan. Ya pemirsa, markas Korem 043 Garuda Hitam sudah pindah ke Metro. Alamat Korem 043 Garuda Hitam yang baru berada di Jalan Veteran, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Kompleks tersebut sebelumnya merupakan markas Kodim 0411 Metro. Markas Korem 043 Garuda Hitam sudah pindah ke Metro. Alamat Korem 043 Garuda Hitam yang baru berada di Jalan Veteran, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Kompleks tersebut sebelumnya merupakan markas Kodim 0411 Metro. Makorem 043 Garuda Hitam berlokasi di Bandar Lampung, berasal di Jalan Teguh Umar. Saat ini lokasi tersebut digunakan sebagai markas Kodam 21 Radin Inten, Denrim 043 Garuda Hitam. Brigjen TNI Haryantana mengatakan pihaknya telah berkantor di Metro sejak akhir tahun 2025. Dirinya menjelaskan pemindahan Makorem 043 dari Bandar Lampung ke Metro merupakan putusan yang sudah mempertimbangkan strategi kewilayahan. Konsekuensinya markas Kodim 0411 Metro ikut bergeser ke Lampung Tengah. Menurut Haryantana, kepindahan Kodim Metro ke Lampung Tengah berfungsi sebagai pemerataan teritorial wilayah. PJS Kapenrem 043 Gatam Letu Deni Gumai menambahkan jajaran pimpinan dan personel Korem 043 Gatam telah berdinas di Metro sejak akhir 2025 lalu. Sementara itu separuh personel Korem berdinas ke Kodam. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, tawa polos dan sapaan hangat mewarnai halaman sekolah luar biasa Negeri Sidomulyo, Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo pada Jumat 9 Januari 2026. Mengajak 3 putrinya, orang nomor 1 di Kabupaten Lampung Selatan ini, menyapa langsung siswa dan siswi berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Bersama 3 putrinya, yakni Kalela Aisyah Pratama, Kaisara Alisyah Pratama, dan Kalwa Amena Pratama. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Saputra mengunjungi sekolah luar biasa yang berada di Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Suasana sederhana penuh keakraban tercipta saat Bupati menyapa siswa-siswi berkebutuhan khusus, membawa pesan empati, perhatian dan dukungan moral dari pemerintah daerah. Pada kesempatan itu, Bupati Egi mengungkapkan kesan positifnya saat pertama kali mengunjungi SLB Negeri Sidomulyo. Ia menilai dedikasi para guru sangat luar biasa dalam mendidik siswa-siswi berkebutuhan khusus. Sebagai bentuk kepedulian nyata, Bupati Egi bersama 3 putrinya menyerahkan secara langsung sebanyak 128 paket bingkisan berupa susu UHT dan bukti tulis kepada para siswa, serta 20 paket sembako bagi keluarga siswa yang kurang mampu. Kader Bupati Egi didampingi juga oleh anggota DPRD Lampung Selatan Agus Sartono
dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmen kolektif dalam menjalani kesejahteraan, perlindungan, serta pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar tumbuh setara, bermartabat, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di depan Gaharu Karwas di Gang PU, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, bertambah menjadi 3 orang. Korban terbaru yang meninggal dunia adalah Bribda Wayan Dewa Pramudia, anggota Polresta Bandar Lampung. Ia mengembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan insentif akibat kecelakaan yang terjadi pada Minggu 4 Januari 2026. Sebelumnya 2 korban lain lebih dulu meninggal dunia, yakni Bribda Helmi Afriansyah yang wafat pada Minggu 4 Januari 2026 dan Lia Febriani, mahasiswi Universitas Malahayati yang meninggal pada Selasa 6 Januari 2026. Kabar meninggalnya Bribda Wayan Dewa Pramudia dibenarkan oleh Kasih Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati. Korban sempat mendapatkan perawatan medis di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Korban meninggal dunia pada Jumat 9 Januari 2026, sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ditambahkan jenazah Bribda Wayan Dewa Pramudia dibawa ke rumah duka di Kabupaten Tulang Bawang untuk dimakamkan. Diketahui kecelakaan maut tersebut melibatkan sebuah mobil Toyota Innova hitam bernomor polisi BE1281TP yang ditumpangi 4 orang. Kendaraan tersebut diduga melaju dengan kecepatan tinggi dari arah MBK menuju Kemiling. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama melakukan peninjauan langsung proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang pada Kamis 8 Januari 2026. Kunjungan untuk memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menata kawasan pesisir agar lebih sehat, layak huni, aman, dan produktif. Dalam peninjauan itu, Bupati Egi mengecek secara detail proses pembangunan sekaligus menekankan pentingnya kualitas pekerjaan, baik dari sisi fungsi maupun berkelanjutan kawasan. Bupati Egi menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurutnya pembangunan ini sepenuhnya selaras dengan program Presiden untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat nelayan melalui penataan kawasan yang lebih modern dan terpadu. Selain aspek estetika kawasan, Bupati Egi juga memberi perhatian serius pada faktor keamanan bangunan, khususnya dari potensi bencana alam, seperti banjir, rob, dan pasang air laut. Ia meminta agar seluruh konstruksi benar-benar memperhitungkan kondisi geografis wilayah pesisir. Menanggapi hal tersebut, Kepala Proyek KNMP dari PT Adikarya Perseo Tbk, Chandra menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan langkah mitigasi dengan meningkatkan elevasi lahan kawasan. Dijelaskan pihaknya melakukan urugan tanah hingga mencapai elevasi tertentu, sehingga posisi bangunan berada jauh lebih tinggi dari permukaan air laut maupun jalan di sekitarnya. Ditambahkan Chandra, area yang sebelumnya rendah kini telah ditimbun hingga setinggi sekitar 2 meter sebagai standar keamanan jangka panjang. Tak hanya diproyeksikan sebagai kawasan permukiman nelayan, KNMP juga dirancang menjadi destinasi wisata baru di Lampung Selatan. Selain itu, Bupati Egi memberikan arahan khusus terkait penataan aksesibilitas kawasan, terutama penyediaan lahan parkir yang memadai dan mudah dijangkau pengunjung. Bupati menyarankan lokasi parkir dibuat sedekat mungkin dengan titik wisata. Akses yang mudah akan membuat wisatawan merasa nyaman dan tertarik untuk datang. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus terus menggembleng diri, menyiapkan diri jadi calon pemimpin, bukan saja pimpinan di internal Perserikatan Muhammadiyah, tapi juga pimpinan bangsa. Diingatkan bahwa ke depan tantangan zaman semakin kompleks
Karena kader IPM selain cerdas juga harus berakhlak mulia dan adaptif. Pelatihan kader Madya Taruna Melati 3 Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang digelar di Komplek Perguruan Muhammadiyah Waibangur, Lampung Timur 14 hingga 18 Januari 2026 terasa sangat istimewa. Sejumlah tokoh dan orang penting hadir pada acara pembukaan Jumat 9 Januari 2026. Di antaranya Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Deputi 6 Kementerian Koordinator PMK yang juga Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Profesor Dr. Warsito, Staf Khusus Menteri Perdagangan yang juga Ketua PP IPM tahun 2010-2012, Slamet Nur Ahmad Effendi, Staf Khusus Menteri Desa PDT yang juga Ketua PP IPM tahun 2014-2016, Muhammad Khairul Huda, dan Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung yang juga mantan Ketua Pimpinan Wilayah IPM Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf. Juga hadir Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, Ma'ruf Abidin, sejumlah Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pimpinan Aisyah Wilayah, Ketua-Ketua Ortam Wilayah, sejumlah anggota DPRD dari berbagai kabupaten kader Muhammadiyah, dan jajaran pengurus daerah Muhammadiyah Lampung Timur. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menyampaikan atas nama pemerintah Lampung Timur, dirinya menyampaikan terima kasih atas kiprah dan sumbangsih warga Muhammadiyah dalam membangun Lampung Timur. Disebutkan Bupati, Perserikatan Muhammadiyah dikenal maju dalam pengelolaan amal usaha pendidikan dan kesehatan, yang semuanya bermuara yakni kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah, Profesor Warsito berpesan kepada peserta pelatihan kader Madya Taruna Melati 3 agar memanfaatkan waktu sepekan di Lampung Timur dalam giat TM3 sebaik-baiknya. Menurutnya posisi kader IPM peserta pelatihan kader Muhammadiyah Taruna Melati 3 di Lampung Timur tersebut sangat strategis. Mereka lah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan ke depan, naik di internal Muhammadiyah maupun berdiaspora menjadi penggerak pembangunan bangsa di luar Perserikatan Muhammadiyah. Staf Khusus Menteri Perdagangan yang juga Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2010-2012, Slamet Nur Ahmad Effendi, saat menjadi keynote speech mengajak peserta pelatihan kader Madya Taruna Melati 3 menggembleng diri secara maksimal. Diingatkannya ke depan tantangan zaman sangat kompleks dan menuntut orang bukan saja cerdas dan berakhlak mulia, tapi juga adaptif. Slamet juga mengajak kader Muhammadiyah, khususnya kader-kader IPM, memandang penting membekal diri, memperluas pengetahuan khususnya di bidang usaha dan keuangan, membekali diri dengan berbagai literasi keuangan. Ketua Pimpinan Wilayah IPM Lampung, Firdaus Armansyah, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, sehingga pembukaan pelatihan kader Madya Taruna Melati 3 berjalan sukses. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, intensitas hujan yang terjadi hanya 1,5 jam pada Kamis kemarin membuat beberapa daerah di kota Bandar Lampung tergenang. Beberapa daerah yang terdampak paling parah yakni Kecamatan Sukabumi dan Sukarame. Untuk mencari penyebab banjir, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana langsung meninjau lokasi pada Jumat pagi 9 Januari 2026. Banjir mengepung kota Bandar Lampung pada Kamis malam. Beberapa lokasi terendam akibat derasnya debit air hujan yang turun. Dua daerah terdampak paling parah yakni Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Sukarame. Dengan intensitas 1,5 jam, air hujan sudah dapat mengendangi dua daerah tersebut dengan ketinggian dengkul orang dewasa. Ini terlihat dalam pantauan di lapangan. Banjir di Jalan Nusa Indah, Jalan Mangga, Jalan Waikanan 4, Jalan Durian 3 RT 5, Lingkungan 1, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame. Warga menduga banjir dipicu adanya timbunan tanah di pinggiran Jalan Bebas Soekarno-Hatta yang menghambat aliran air. Kondisi serupa juga dialami warga di Jalan Pembangunan A5 nomor 121 Waidadi, Kecamatan Sukarame. Rumah warga mulai tenggelam sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Ketinggian air bahkan mencapai selutut orang dewasa. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana langsung meninjau titik penyebab banjir pada Jumat pagi.
9 Januari 2026. Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Digitalisasi, Feni Devia Lestari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dedi Sutioso, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Antoni Irawan. Rombongan pertama kali mengecek perumahan Gria Elok Permai 2, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi. Di lokasi ini Eva Dwiana meninjau aliran kali dan sebuah gudang barang bekas yang diduga menutup jalur air, sehingga menyebabkan kawasan tersebut kerap terdampak banjir. Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kelurahan Sukabumi Indah, selain mengecek aliran sungai. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung angkat bicara terkait ungkap kasus penyelewengan pupuk subsidi yang dilakukan Polda Lampung. Kasus ini dinilai menjadi peringatan serius agar distribusi pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak kembali disalahgunakan. Untuk itu, Komisi 2 DPRD Lampung meminta kepada aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi. Ungkap kasus penyelewengan pupuk subsidi oleh Polda Lampung beberapa waktu lalu menyita perhatian publik, terutama Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi 2 DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan, pengungkapan ini membuktikan masih adanya celah dalam sistem pengawasan pupuk subsidi, khususnya terkait penerimaan yang tidak berhak. Dirinya menegaskan pupuk subsidi semestinya disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok tani. Jika terjadi kelebihan stok, hal tersebut justru membuka peluang terjadinya penyelewengan. Selain pengawasan, Mikdar juga menyoroti pentingnya peran koperasi merah putih dalam membantu petani, terutama yang memiliki keterbatasan finansial saat menebus pupuk subsidi. Dipermainkan sehingga dijual kepada pihak-pihak yang memang tidak layak untuk menerima pupuk subsidi, perusahaan-perusahaan yang tidak layak untuk menerima subsidi, ataupun kepada pihak yang tidak layak untuk menerima pupuk subsidi. Ini kan nggak benar. Sehingga kuota pupuk subsidi yang memang tadinya dialokasikan untuk penerima pupuk subsidi, petani yang tidak mampu beli pupuk yang tidak bersubsidi, ini kan otomatis berkurang. Benar. Sedangkan itu kan sudah dihitung. Komisi 2 DPRD Lampung berencana memanggil pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pertanian dan Pupuk Indonesia, guna memastikan kasus serupa tidak kembali terulang. Ia juga berharap media turut berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat agar penyelewengan pupuk subsidi tidak lagi terjadi di kemudian hari. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan pemohon Chen Jiong dan termohon Polda Lampung kembali digelar di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli pidana dari pihak pemohon. Saksi ahli menyatakan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Polda Lampung memiliki dasar hukum. Sidang lanjutan pra-peradilan dengan pihak pemohon Chen Jiong dan termohon Polda Lampung kembali digelar di Pengadilan Negeri Kalianda pada Kamis siang. Dipimpin Hakim Tunggal Anghara Pramudia. Pada agenda ini, saksi ahli pidana dan kriminologi dari Universitas Bayangkara Surabaya, Dr. M. Solihudin, menyampaikan pandangan hukum terkait penghentian penyelidikan. Ahli menjelaskan dalam hukum acara pidana, menghentikan penyidikan hanya boleh dilakukan atas 3 alasan, yaitu tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, dan alasan demi hukum. Menurut ahli, alasan demi hukum harus sesuai ketentuan undang-undang, seperti tersangka meninggal dunia atau perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Istilah pra-peradilan di atas pra-peradilan itu adalah istilah yang tidak tepat. Tidak tepat. Jadi jangan menggunakan istilah itu. Karena objeknya beda-beda. Sesuai objek berarti ini berbeda ini. Dengan kata lain, pra-peradilan itu harus dilihat objeknya. Objeknya apa? Oh, misalnya
penyitaan yang tidak sah. Kan beda dengan penghentian penyidikan yang tidak sah. Beda pula dengan penetapan tersangka. Menanggapi keterangan ahli tersebut, kuasa hukum Direktur Utama PT Sansiung Steel Indonesia, Vinipong, Aristoteles, menilai keterangan ahli justru menguatkan posisi pihaknya. Aristoteles menjelaskan sebelumnya telah ada putusan pra-peradilan nomor 1 dan nomor 4 tahun 2025 yang menyatakan pelapor tidak memiliki legal standing dan termohon tidak berwenang karena locus delicti. Saksikan bersama-sama ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu ahli pidana Bapak M. Solehudin, di mana keterangannya itu justru menguatkan dan mempertegas bahwa putusan pra-peradilan itu harus dilaksanakan baik jelek maupun bagus, dan terhadap putusan pra-peradilan itu bersifat final dan binding, yang mana pengertiannya tidak ada lagi upaya hukum terhadap itu. Sehingga dengan demikian keterangan ahli tadi itu sangat menguntungkan bagi kami. Menurutnya permohonan pra-peradilan terhadap SP3 Polda Lampung yang kini diajukan terkesan dipaksakan karena putusan sebelumnya sudah final dan mengikat. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Pringsewu mengamankan seorang pria berinisial CS berusia 35 tahun, warga Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, atas dugaan tindak pidana ruda paksa terhadap anak di bawah umur yang merupakan anak tirinya sendiri. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pringsewu mengamankan seorang pria berinisial CS berusia 35 tahun, warga Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, atas dugaan tindak pidana ruda paksa terhadap anak di bawah umur yang merupakan anak tirinya sendiri. Pelaku diamankan petugas di kediamannya pada Jumat 2 Januari 2026, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, setelah sebelumnya dilakukan proses penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Pringsewu, AKP Jones Erwin Parlindungan Sohibing, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula pada Jumat 26 Desember 2025, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saat korban berinisial NSB mengeluhkan rasa sakit pada bagian vitalnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Pringsewu segera melakukan penyelidikan. Setelah alat bukti dinyatakan cukup, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Dalam proses pemeriksaan, tersangka CS mengaku telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban secara berulang sejak korban duduk di bangku kelas 5 SD. Hingga saat ini korban telah duduk di kelas 2 SMA. Tersangka juga mengaku terakhir kali melakukan perbuatan tersebut pada dini hari dan siang hari sebelum diamankan oleh petugas. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistya beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.